Sobat Sinema sekejap, bersiaplah untuk menyelami sebuah kisah yang akan menguji batas loyalitas, keluarga, dan penebusan. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas film Sultan yang dirilis pada tahun 2021. Sebuah drama aksi India berbahasa Tamil yang memukau, dibintangi oleh aktor karismatik Karti sebagai Sultan, Rashmika Mandanna sebagai Rukmani, Lal sebagai Mansur, dan Napoleon sebagai Setupati. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda insinyur robotika yang dibesarkan di tengah-tengah dunia gangster, berjuang untuk mengubah jalan hidup saudara-saudaranya dan melindungi sebuah desa dari ancaman besar, bahkan sambil menemukan cinta. Di jantung Madras, sebuah realitas yang dingin terhampar. Setupati, seorang gangster yang ditakuti, memimpin pasukan tangguh yang terdiri dari 100 pria setia, bukan sekedar preman, melainkan pria-pria yang terikat oleh kode tak terucap, hidup di bawah bayang-bayang perlindungannya. Mereka adalah keluarganya, dan dia adalah dewa bagi mereka. Kehidupan mereka adalah kekerasan, namun di balik itu, ada ikatan persaudaraan yang tak tergoyahkan. Suatu malam yang kelam di tahun 1986, rumah Setupati diserbu. Musuh-musuh lama datang untuk menuntut nyawa. Di tengah kekacauan peluru dan ayunan senjata tajam, seorang wanita hamil, Anna Laksmi, istri Setupati, merasakan kontraksi. Ia melahirkan seorang putra di tengah badai kekerasan, sebuah ironi pahit dari kehidupan yang baru dimulai. Tragisnya, Anna Laksmi menghembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan Setupati dengan seorang bayi yang baru lahir, Vikram, yang kelak dikenal sebagai Sultan. Bayi itu dibesarkan bukan oleh satu, melainkan 100 paman gangster. Mansur, tangan kanan Setupati, menjadi figur ayah angkat yang penuh kasih. Setiap langkah Sultan kecil diiringi oleh 100 pasang mata yang penuh cinta, mengawasi setiap gerakannya, mendidiknya di tengah-tengah dunia yang brutal, namun memberinya kasih sayang yang tak terbatas. Mereka adalah saudara-saudaranya, Kaurawa modern yang setia, dan Sultan adalah Krishna mereka, sang pemecah masalah, penentu arah. Ia tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, kontras dengan lingkungannya. Sultan mengejar pendidikan tinggi, menjadi seorang insinyur robotika di Mumbai, jauh dari hiruk-pikuk dunia kriminal ayahnya. Sebuah pilihan yang menunjukkan keinginannya untuk menjalani hidup yang berbeda, hidup tanpa kekerasan yang telah membingkai masa kecilnya. Namun, takdir memiliki rencana lain. Sebuah telepon mengubah segalanya, menariknya kembali ke jantung kekerasan yang ia coba tinggalkan. Ayahnya, Setupati, terluka parah dalam serangan mendadak yang menyamar sebagai pengantar pizza. Luka itu mengoyak bukan hanya tubuh ayahnya, tapi juga hati Sultan yang selama ini menyimpan konflik batin. Ia berhadapan langsung dengan ayahnya, menyampaikan kemarahan dan kekecewaan. "Aku tidak akan pernah kembali ke kehidupan seperti ini," ucapnya, sebuah janji yang seolah mengutuk takdir sang ayah. Tak lama setelah itu, Setupati meninggal dunia, meninggalkan Sultan dalam kepedihan dan penyesalan yang mendalam. Di pemakaman, kebenaran pahit terungkap. Pengacara mengungkapkan bahwa serangan itu adalah ulah polisi yang dikirim oleh Komisaris Manikavel untuk membunuh Setupati. Di tengah duka, sebuah tantangan besar menantinya. Sultan harus berhadapan dengan warisan ayahnya, 100 preman yang kini tanpa pemimpin, tanpa arah. Ia meminta kesempatan kepada komisaris untuk mereformasi saudara-saudaranya ini, memberi mereka 6 bulan untuk hidup tanpa kejahatan, tanpa ada satupun kasus baru yang tercatat atas nama mereka. Ini adalah taruhan besar, sebuah janji yang sangat sulit untuk ditepati, mengingat sifat alami para saudaranya itu. Mansur dan beberapa anak buahnya sudah merencanakan balas dendam kepada Jaya Selan, seorang kepala desa jahat yang meminta Setupati untuk dibunuh dan membakar tanah-tanah petani. Sultan mencegah mereka, mengetahui bahwa ini akan menghancurkan janjinya. Dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan mereka dari kehancuran dan memenuhi janjinya pada mendiang sang ayah dan juga dirinya sendiri, Sultan membuat keputusan yang drastis. Ia harus mengeluarkan saudara-saudaranya dari lingkungan yang selama ini membelenggu mereka. Kemana Sultan akan membawa 100 orang saudaranya yang penuh masalah ini, dan bagaimana ia akan mengubah serigala-serigala jalanan ini menjadi domba yang taat?
Petualangan Sultan untuk menepati janjinya dimulai dengan sebuah eksodus yang tak terduga. Dalam upaya putus asa untuk menjauhkan saudara-saudaranya dari jerat kejahatan dan pengawasan ketat Komisaris Manikavel, Sultan memutuskan untuk membawa seluruh gengnya, 100 preman berotot yang hanya mengenal bahasa kekerasan, pindah ke sebuah desa terpencil. Sebuah desa yang sunyi, jauh dari gemerlap kota yang penuh dosa, seolah menjadi kanvas kosong bagi Sultan untuk melukis ulang takdir mereka. Namun, membayangkan 100 preman beringas tiba-tiba menjadi warga desa teladan adalah impian yang sangat naif. Begitu mereka tiba, kekacauan adalah nama tengah mereka. Kebiasaan lama sulit dihilangkan, dan desa yang damai itu seketika dihebohkan oleh ulah para saudara Sultan yang masih hidup dalam mentalitas gangster. Di tengah kekacauan itu, Sultan bertemu dengan Rukmani, putri kepala desa yang cantik dan berani. Rukmani dengan keteguhannya dan tatapan mata yang mencerminkan semangat tanah kelahirannya adalah antitesis dari dunia yang selama ini dikenal Sultan. Pertemuan mereka diselimuti ketegangan awal, namun di balik itu, benih-benih ketertarikan mulai tumbuh, menambah lapisan kompleksitas dalam misi Sultan. Desa itu sendiri ternyata sedang menghadapi ancaman besar. Sekelompok petani yang putus asa datang kepada Sultan dan saudara-saudaranya. Mereka meminta perlindungan dari Jaya Selan, seorang bandit kejam yang bersekongkol dengan industrialis rakus John Dar. Jaya Selan ingin merampas tanah pertanian mereka demi proyek penambangan biji besi bernilai miliaran, mengubah lahan subur menjadi gurun industri. Para petani ini telah mencoba segalanya, namun tak berdaya melawan kekuatan Jaya Selan. Kisah para petani itu menyentuh hati Sultan. Disinilah ia melihat kesempatan emas, sebuah tujuan yang mulia bagi saudara-saudaranya. Ia memutuskan untuk menjadikan 100 orangnya ini sebagai pelindung desa, mengubah mereka dari perusak menjadi penjaga. Ini bukan hanya tentang melindungi tanah, tapi juga tentang menanamkan benih perubahan dalam diri setiap preman. Namun, ide ini disambut dengan skeptisisme, bahkan penolakan. Bagaimana mungkin orang-orang yang hanya tahu cara bertarung dan menjarah bisa menjadi pelindung petani? Mansur yang awalnya berjanji kepada kepala desa untuk membunuh Jaya Selan, kini harus berhadapan dengan visi Sultan yang tak lazim. Perubahan tidak pernah mudah. Para saudaranya yang terbiasa dengan kehidupan instan dan kekerasan meronta. Kita ini preman, bukan petani. Apa yang bisa kita lakukan di sini selain bertarung? Keluh salah satu dari mereka mewakili perasaan sebagian besar geng. Sultan dengan kesabarannya yang luar biasa dan tekad baja harus meyakinkan mereka bahwa ada cara hidup lain, jalan yang bermartabat dan penuh makna. Ketegangan memuncak, Jaya Selan tidak tinggal diam. Ia mengirimkan anak buahnya untuk mengintimidasi penduduk desa dan para saudara Sultan, memprovokasi mereka. Terjadi bentrokan kecil menguji janji Sultan untuk menjauhkan mereka dari kekerasan. Sultan harus menggunakan segala cara, mulai dari persuasi hingga paksaan, untuk mengendalikan amarah saudaranya. Setiap hari adalah pertarungan, bukan hanya melawan musuh di luar, tetapi juga melawan kebiasaan buruk yang sudah mendarah daging dalam diri orang-orang kepercayaannya. Sementara itu, Rukmani melihat potensi dalam diri Sultan, meski ia juga ragu pada kemampuan saudara-saudara Sultan untuk benar-benar berubah. Ia menjadi sekutu tak terduga, memberikan Sultan dorongan moral dan membantunya menghubungkannya dengan hati nurani desa. Bisakah Sultan benar-benar mengubah 100 Kauravanya menjadi pelindung yang berhati nurani, ataukah masa lalu kelam mereka akan terus menghantui dan menghancurkan semua harapannya di desa ini? Misi Sultan untuk mengubah 100 Kauravanya menjadi pelindung berhati nurani terbukti jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Tantangan pertama adalah meyakinkan mereka untuk meninggalkan senjata dan mengambil cangkul. Bagaimana bisa tangan yang terbiasa memegang pisau ini sekarang membajak tanah? Gerutu salah satu preman, menunjukkan frustrasi yang mendalam.
Mereka adalah pria-pria yang tidak pernah mengenal kerja keras semacam itu, terbiasa mendapatkan segalanya dengan paksa atau ancaman. Namun, dengan keteguhan hati dan kepemimpinan yang inspiratif, Sultan perlahan tapi pasti menanamkan etos kerja yang baru. Ia sendiri turun tangan, memimpin dengan contoh, membajak tanah, menanam benih, dan merawat tanaman di bawah terik matahari. Perlahan keajaiban mulai terjadi. Para saudara itu yang awalnya cemberut dan mengeluh mulai merasakan sensasi baru dari kerja keras yang jujur. Ada kelelahan yang berbeda, kelelahan yang disertai kepuasan. Ikatan persaudaraan mereka yang dulu terbentuk di jalanan kini semakin kuat di tengah ladang. Mereka belajar tentang siklus alam, tentang kesabaran yang dibutuhkan untuk menumbuhkan sesuatu. Beberapa dari mereka bahkan menunjukkan bakat alami dalam pertanian, sementara yang lain menemukan kegembiraan dalam tugas-tugas desa yang sederhana. Perubahan ini tidak instan, seringkali diwarnai oleh konflik internal dan godaan untuk kembali ke kehidupan lama. Namun, Sultan selalu ada, menjadi jangkar mereka, mengingatkan mereka pada janji yang telah mereka buat dan masa depan yang lebih baik. Ada momen-momen emosional ketika mereka akhirnya melihat tunas pertama tumbuh dari tanah yang mereka olah. Sebuah simbol harapan, sebuah bukti nyata bahwa perubahan itu mungkin. Di sisi lain, Jaya Selan dan Jondar tidak akan menyerah begitu saja. Mereka melihat upaya Sultan sebagai ancaman langsung terhadap rencana penambangan mereka. Serangan demi serangan dilancarkan, mulai dari merusak irigasi hingga membakar tanaman yang baru tumbuh. Mereka mencoba memprovokasi saudara Sultan agar kembali ke jalan kekerasan. Salah satu anggota geng, Michael, yang sempat terlibat perkelahian karena membela wanita yang dilecehkan, menjadi sangat pahit terhadap Sultan setelah Sultan memukulnya karena tindakannya. Ini menunjukkan bahwa perubahan moral tidaklah linear dan penuh dengan kemunduran. Tetapi Sultan dengan strateginya berhasil menahan mereka, mengingatkan para saudaranya bahwa kekuatan sejati bukan hanya dalam pukulan, tetapi dalam ketahanan dan persatuan. Setiap serangan Jaya Selan hanya semakin memperkuat tekad Sultan dan penduduk desa. Sementara itu, hubungan Sultan dengan Rukmani semakin mendalam. Rukmani, yang awalnya skeptis, kini mulai melihat Sultan bukan hanya sebagai pelindung, tetapi seorang pria dengan hati emas, seorang pemimpin yang tulus. Ia mengagumi tekad Sultan untuk mengubah 100 preman, sesuatu yang tak terfikirkan oleh siapapun. Melalui interaksi mereka di ladang, di pertemuan desa, dan di tengah-tengah perjuangan, cinta mulai bersemi. Rukmani menjadi pilar dukungan emosional bagi Sultan. Suaranya yang lembut namun tegas seringkali menjadi pengingat akan tujuan mulia mereka. Ia memotivasi Sultan untuk terus berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri atau saudaranya, tetapi untuk seluruh desa. Hubungan mereka berkembang menjadi bagian penting dalam narasi, menambahkan sentuhan romansa di tengah drama aksi yang intens. Ketika lahan mereka akhirnya mulai menghasilkan, itu menjadi kemenangan besar. Jondar semakin marah, namun Kementerian Tambang menunda inspeksi, memberi kesempatan bagi John untuk membuktikan bahwa tanah itu tandus. Ini adalah pertempuran melawan waktu. Di tengah perayaan kecil atas keberhasilan panen awal, sebuah bayangan ancaman baru muncul, lebih besar dan lebih terorganisir, menguji seberapa jauh perubahan ini dapat bertahan. Akankah cinta Sultan dan Rukmani, serta persaudaraan yang baru ditemukan ini, cukup kuat untuk menghadapi badai yang akan datang dan mempertahankan tanah yang telah mereka perjuangkan dengan susah payah? Pertanyaan tentang apakah cinta, persaudaraan, dan tekad baru mereka akan cukup kuat segera terjawab. Ancaman yang lebih besar itu datang dalam wujud serangan terkoordinasi dari Jaya Selan dan Jondar, kali ini dengan kekuatan penuh. Mereka tahu bahwa waktu mereka hampir habis. Jika tanah terbukti subur, rencana penambangan mereka akan gagal total. Perang sesungguhnya dimulai, bukan hanya untuk melindungi hasil panen, tetapi untuk melindungi seluruh desa dan impian akan kehidupan yang damai. Bentrokan terakhir adalah puncak dari segala konflik, sebuah simfoni kekerasan dan keberanian.
Saudara-saudara Sultan yang kini telah merasakan manisnya kerja keras yang jujur, bertarung dengan semangat yang berbeda. Mereka tidak lagi bertarung demi kekerasan, melainkan demi keadilan, demi keluarga baru mereka di desa, demi tanah yang telah mereka basahi dengan keringat. Sultan memimpin mereka dengan gagah berani, menunjukkan tidak hanya kekuatan fisiknya, tetapi juga kecerdasan strategisnya. Ia menggunakan pengetahuannya sebagai insinyur robotika dan pemahamannya tentang manusia untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Ada pengkhianatan dari dalam, keraguan, dan momen-momen yang mengancam untuk menghancurkan segalanya. Bahkan Mansur sempat terluka parah. Namun, tekad Sultan dan persatuan yang telah ia bangun terbukti lebih kuat. Di tengah pertempuran yang brutal, Sultan menghadapi Jayaselan dalam duel sengit. Ini bukan hanya pertarungan fisik, tetapi pertarungan ideologi, kekejaman melawan kemanusiaan, keserakahan melawan perlindungan. Sultan dengan keberanian luar biasa berhasil mengalahkan Jayaselan. Namun, kemenangan ini tidak datang tanpa harga. Dalam menghadapi ancaman terakhir, Sultan dan saudara-saudaranya dipaksa untuk membuat pengorbanan yang paling besar. Beberapa dari saudara itu mungkin kehilangan nyawa atau mengalami luka parah, menegaskan bahwa jalan penebusan seringkali berdarah. Peristiwa ini menggarisbawahi tema sentral film, perubahan itu mahal, tetapi martabat yang didapat darinya tak ternilai. Setelah debu pertempuran mereda, desa itu akhirnya aman. Jayaselan dan Jondar dikalahkan, rencana penambangan mereka digagalkan, tanah pertanian diselamatkan, dan yang lebih penting, 100 Kaurawa telah menemukan identitas baru mereka. Mereka bukan lagi preman yang ditakuti, melainkan petani yang terhormat, pelindung desa yang gagah berani. Sultan berhasil menepati janjinya kepada mendiang ayahnya dan yang terpenting kepada dirinya sendiri. Ia berhasil mengubah serigala menjadi domba atau lebih tepatnya menjadi anjing gembala yang setia. Di akhir cerita, Sultan dan Rukmani akhirnya mengakui perasaan mereka satu sama lain. Di depan seluruh desa dan saudara-saudaranya, mereka bertunangan, merayakan cinta yang tumbuh di tengah badai. Ini adalah simbol harapan bahwa bahkan di dunia yang paling gelap sekalipun, cinta dan kebaikan bisa menemukan jalannya. Sultan memutuskan untuk membeli 2 hektar tanah untuk gengnya, menjual rumahnya dan menggunakan tabungannya, menunjukkan komitmennya untuk kehidupan baru mereka. Ia memilih untuk tetap tinggal di desa, menjadi bagian dari komunitas yang telah ia lindungi dan menjalani kehidupan yang penuh makna sebagai seorang petani. Ia tidak hanya menyelamatkan tanah mereka, tetapi juga menyelamatkan jiwa-jiwa saudaranya. Desa itu kembali makmur dan di bawah kepemimpinan Sultan, masa depan tampak cerah, penuh harapan dan kedamaian. Kisah Sultan adalah bukti bahwa dengan tekad yang kuat, bahkan orang-orang yang paling tersesat sekalipun dapat menemukan jalan menuju penebusan dan tujuan yang lebih tinggi, meninggalkan masa lalu kelam mereka demi sebuah masa depan yang baru.